Silakan Bapak Ibu yang baris ini, baris ketiga ya, dari timur. Ibu dari barangkali dari guru sejarah. Silakan, atau langsung di barat. Dengan hal-hal tentang keberbekalaan. Silakan Bapak Ibu kalau yang ingin mendalami cagar budaya ataupun warisan-warisan budaya yang ada di Jawa Timur ini, baik itu berbentuk naskah maupun lontar. Di kami ada Pak, ada beberapa naskah. Kebetulan saya sendiri saat ini sedang melakukan transliterasi naskah sejarah Majapahit, yang naskah itu hasil dari penyerahan warga Purworejo di Mojokerto karena beliau sudah sepuh, kemudian dianggap naskah beliau ini sudah biar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, maka diserahkan ke kami. Nah, setelah kami baca, kami coba transliterasi karena hurufnya huruf Jawa, Jawa Kawi, dan bentuknya pun juga berbentuk puisi, berbentuk tembang, dan kami sudah lakukan transliterasi dan sekaligus terjemahannya. Bagus sekali ternyata isi daripada naskah-naskah kuno ini yang perlu kita lestarikan, dan kebanyakan bahwa naskah-naskah itu belum sama sekali belum ada yang menerjemahkan ataupun transliterasinya. Oleh karena itu mungkin masyarakat di Tulungagung ini juga ada beberapa warga yang punya koleksi naskah yang berbahasa Jawa kuno, misalnya bisa meminta kami untuk sedikit menerjemahkan atau mentranslasikan ke huruf dari Jawa, misalnya ke huruf Latin, sehingga bisa kita terjemahkan. Kami yang perlu kami tekankan di sini bahwa informasi semacam inilah yang sangat penting bagi kami, bukan sekedar pertanyaan maupun diskusi yang lain. Jadi utamanya informasi bahwa di sini ada peninggalan berbentuk naskah, peninggalan berbentuk lontar dan sebagainya, ini yang sangat kami butuhkan. Kemudian jadi singkatnya bahwa kajian ini bisa dibaca di perpustakaan. Kalau untuk penyebar luasnya biasanya melalui pameran, gitu kan, melalui program penyuluhan. Juga kami ada program pemutaran bioskop keliling, film keliling, biasanya kita lakukan di sekolah-sekolah ataupun baik itu tingkat SD, SMP maupun SLTA, yang selama ini sudah kita lakukan dan berjalan dengan baik untuk di wilayah Mojokerto, Jombang, bahkan di Surabaya juga pernah kita lakukan. Namun untuk wilayah Tulungagung belum sampai di sini Bapak Ibu, mohon maaf. Mungkin ke depan mudah-mudahan program-program BPJB bisa sampai pada Tulungagung ini. Jadi yang melakukan kajian ini tidak hanya BPJB saja, namun utamanya yang melakukan kajian justru sesuai dengan tupoksinya adalah Balai Arkeologi, yang saat ini kantornya ada di Jogja, karena wilayah Balai Arkeologi Jogja ini meliputi Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur. Jadi yang berwenang melakukan kajian ini adalah Balai Arkeologi. Kalau di Jawa Timur meskipun punya tenaganya, tim ahli cagar budaya, namun kiranya tupoksi yang paling pas adalah daripada Balar. Dan kalau di BPJB tupoksinya adalah pelestarian cagar budaya. Jadi untuk kajian Balar, untuk pelestariannya adalah BPJB Jawa Timur. Saya itu Pak Adi. Terima kasih Pak Edi Widodo, tepuk tangan untuk beliau. Sebelum kita akhiri, saya akan menambahkan sedikit ya dari apa yang beliau sampaikan. Kebetulan beliau adalah sekantor dengan kami, beliau adalah senior saya, dan hari ini kami masih diberi mandat oleh BPJB Jatim untuk
membantu kinerja Jupel Tulungagung dan Trenggalek ya. Ada dua yang perlu yang kami sampaikan. Pertama adalah tentang berkaitan dengan perizinan maupun pemberitahuan. Apabila Bapak Ibu guru sekolah, kemudian aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa maupun rohaniawan Hindu Buddha, maupun penggiat cagar budaya mau melakukan kegiatan di cagar budaya, silakan Anda membuat surat izin dengan jeda waktu minimal 1 minggu atau 2 minggu ya, ke BPJB Jatim dan konsultasikan ke kami. Nanti kami teruskan, gampang. Anda menulis ke alam BP Jatim, nanti saya emailkan. Hasilnya sudah sampaikan. Jadi jangan tidak usah ke Trowulan. Manakala kegiatan Anda besar skalanya, seperti diterangkan oleh Bapak Edi Widodo, harus ada properti tertentu, melibatkan ratusan massa, menyita waktu yang lama, begitu ya Pak ya, dengan alat-alat musik, pakai genjot atau pakai properti yang berkaitan dengan tenda, itu minimal 2 minggu sebelum pelaksanaan Anda menyampaikan ke kami, saya tuntun untuk menulis surat ke BPJB Jatim, nanti saya emailkan, hasilnya saya kasih tahu. Jika manakala acara itu besar, ada properti dan menyita waktu lama, karena di situ kan banyak pengunjung, sehingga ada izinnya. Hal-hal yang berkaitan dengan isi permohonan Anda nanti kita konsultasikan di kantor kami di Museum Daerah Tulungagung. Yang kedua, pemberitahuan. Ibu guru sejarah yang melakukan pembelajaran di luar sekolah, silahkan Anda pemberitahuan saja, tidak harus ke Trowulan karena waktu Anda singkat, mungkin 2 jam, 1 jam. Kenapa harus pemberitahuan? Sehingga kami nanti bisa mengkoordinasi dengan Jupel agar nanti waktunya tidak crash gitu loh ya. Ada orang yang datang bersama-sama akhirnya menjadi masalah. Jupelnya satu deh, harus menerangkan banyak pengunjung itu. Jadi cukup pemberitahuan kepada Jupel masing-masing atau ke Korwil Jupel ke saya. Nanti kami yang membagi waktu tugasnya. Atau ke Anjang sana satunya nyekar atau apalah namanya yang tidak menggunakan properti. Cukup pemberitahuan dan pemberitahuan itu cukup ke kami atau ke Jupelnya. Nanti kami pertanggungjawabkan ke BP Jatim. Tetapi manakala Anda tidak menggunakan properti, manakala Anda tidak melibatkan banyak orang, taruh aja propertinya hanya gitar. Kemudian pesertanya tidak lebih dari 10, tapi itu di luar jam dinas, maka kami tidak bisa untuk memutuskan. Begitu Pak Edi ya, kami harus meminta kepada BPJB Jatim, sehingga kami tidak akan disalahkan karena menyalahi aturan kunjung. Tetapi kami dalam hal ini tidak melarang ketika masyarakat menggunakan pada saat tidak jam dinas. Trowulan akan memberi izin pasti, kalau nanti jelas, randomnya jelas apa acara dan sebagainya. Seperti yang hari ini sudah minta izin melaksanakan kegiatan di Candi Sanggrahan, ternyata BPJB Trowulan belum bisa memenuhi karena waktunya jam 4 pagi, persiapannya jam 2, jam 3 pasti itu. Melibatkan masyarakat di lingkungannya, orang masih tidur di situ, ada gitar, ada piano, maka itu sulit bagi kami untuk memberikan langsung izin. Antara surat izin menggunakannya dengan pemberitaan menggunakan itu berbeda konteksnya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang tadi dari Mas Asta Gayatri, kebetulan kami kerjasama dengan waktu itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tulungagung membuat Nambor. Kenapa semua dijadikan situs? Itulah yang jadi masalah. Insya Allah ke depan akan diseragamkan ya Pak ya. Karena yang namanya cagar budaya yang tadi disinggung oleh Pak Edi Wajojo itu, cagar budaya itu ya bersifat kebendaan, mulai dari benda itu sendiri, mulai dari situs, mulai dari struktur, mulai dari kawasan, mulai dari bangunan. Memang situs harus lengkap, yang disebut situs itu ketika 4 elemen itu menyatu. Situs itu ya ada bangunannya, ada strukturnya, ada apa itu yang kaitannya dengan bendanya gitu loh. Sementara Nambor Tulungagung, kuwi lho mek struktur kok disebut situs ini. Mohon dimaklumi nanti ke depan akan diseragamkan itu. Jadi mulai dari benda yang dimaksud dengan cagar budaya adalah benda, berarti arca satu misal, struktur, kawasan, kemudian ada situs. Dan itu adalah kelengkapannya disebut situs manakala itu melengkapi. Sementara ada di daerah kita yang hanya satu arca saja disebut situs ya. Tidak mewakili, tidak ada kawasannya, tidak ada strukturnya. Nah, mohon dimaklumi. Itu sementara yang bisa kami sampaikan tambahan Pak Edi. Terima kasih Pak Edi Widodo ya.
atas pencerahannya yang berkaitan dengan pemanfaat Cagar Budaya Tulungagung. Dan beliau sering bertugas di Tulungagung, tentunya harapan kami nanti ada kesinambungan antara peserta dengan pemerasaran. Saya tambahkan, nanti Pak Edi berkenan untuk memberikan izin ya, apabila memang dikehendaki, nomor HP Pak Edi Widodo adalah 082 244 478 788. Saya ulang, 082 244 478 788. Terima kasih untuk Pak Edi Widodo. Bapak Ibu sekalian, seharusnya jam 12 ini adalah sesuai dengan petunjuk yang saya pegang ini adalah insoma. Istirahat, makan, sholat, santai gitu ya. Tapi karena informasi tadi di masa pandemi ini, informasi panitianya makannya tidak harus prasmanan, tapi pakai kotak gitu ya, karena supaya tidak terjadi penularan virus corona barangkali. Dan saya sudah konsultasikan kepada materi yang ketiga, maka sengaja mohon izin dilanjutkan. Insya Allah nanti jam 1 lah kita akhiri acara ini, sekalian makan bersama, sholat jamaah bersama, setelah itu penutup. Setuju ya? Oke. Baiklah Bapak Ibu sekalian, masa akhir daripada pemateri pada siang hari ini adalah akan dilaksanakan dan akan disampaikan kepada beliau Bapak Dwi Supranto SSMM. Ya. Beliau juga sahabat saya lama ya Pak ya, diskusi gitu ya. Yang dibicarakan yang cagar budaya ya Pak ya. Yang dirasan-rasani juga cagar budaya ya Pak ya. Beliau adalah kelahiran dari Sukoharjo 20 Desember 1967. Instansi beliau sekarang ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Jabatan beliau yang sekarang adalah Kepala Bidang Cagar Budaya dan Sejarah. Pas berarti ya. Kemudian judul makalah, judul diskusi hari ini seperti yang diminta oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Tulungagung adalah upaya-upaya pengembangan cagar budaya Tulungagung. Kalau ingin nomor HP, saya sebutkan terakhir nanti ya. Untuk itu silakan menyimak di akhir acara ini. Mudah-mudahan apa yang akan beliau sampaikan juga menambah wawasan kita bagaimana kita mengembangkan cagar budaya. Untuk beliau, Bapak Supranto SSMM, waktu dipersilahkan. Terima kasih Pak Haryadi. Mohon izin saya tak berdiri saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Gimana, masih semangat ya? Ya biasanya jam-jam rawan ini, jam 11-12 ini. Jam-jam rawan ngantuk, tetapi saya harapkan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian berkenan untuk bersama-sama kita mencoba untuk mendiskusikan kira-kira upaya-upaya apa yang akan kita lakukan terhadap potensi-potensi kita yang ada di Kabupaten Tulungagung ini ya Pak ya. Beberapa kali saya ke Tulungagung ditemani Pak Win, Pak Haryadi, saya mencoba untuk mengeksplor potensi-potensi cagar budaya yang ada di Kabupaten Tulungagung ya Pak ya. Kalau kita cermati memang beragam dari beberapa periode, tapi yang berkesan bagi saya itu satu sebenarnya, yaitu di Candi Dadi. Ya ada ya, Candi Dadi. Nah itu yang saya lihat sekian lama saya bergelut berkecimpung di dalam kepurbakalaan, saya baru menemukan candi yang di atasnya itu ada semacam sumurnya itu ya. Nah itu sangat luar biasa. Sangat potensial sebenarnya itu yang kita eksplor, kita upayakan untuk kita kembangkan dan kita manfaatkan. Nah barangkali 1 jam ke depan ini lebih banyak kita mencoba untuk mendiskusikan aja potensi-potensi apa yang ada di Bapak Ibu sekalian untuk kita cermati mana yang bisa dikembangkan, mana yang bisa dimanfaatkan begitu ya. Karena memang pengembangan dan pemanfaatan ini sebenarnya satu frame aja, satu kerangkaian kesinambungan kegiatan saja.
Ada beberapa CB yang bisa dikembangkan tetapi mungkin tidak layak untuk dimanfaatkan. Ya, seperti itu Pak ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, perlu saya jelaskan bahwa sekarang ini memang euforia teman-teman dari kabupaten kota, khususnya masyarakat, untuk mencoba mengeksplor, mengangkat potensi daerahnya masing-masing itu luar biasa. Sehingga di Jawa Timur itu ada 179 desa wisata ini sekarang ini. Nah, masing-masing desa ini mempunyai kekhasan masing-masing. Yang beruntung yang desa yang mempunyai potensi cagar budayanya itu bisa dikemas, dikembangkan menjadi sebuah paket destinasi yang ujung-ujungnya nanti bisa memberikan dampak bagi masyarakat sekitar. Contoh yang paling aktual itu di Stigi, di Sekapuk itu yang kemarin diresmikan gubernur itu ya. Nah, ternyata di situ dikembangkan kolaborasi antara potensi cagar budaya, karena di situ ada gua yang ada prasastinya peninggalan zaman Majapahit begitu. Itu dikembangkan dengan paket-paket alam bekas galian kapur gitu. Kemudian ada tambahan sarana prasarana untuk edukasi anak-anak, ada taman, ada kolam. Nah, itu menjadi suatu yang luar biasa. Nah, nilai lebih dari desa-desa wisata yang lain barangkali adanya potensi-potensi cagar budaya yang ada di lingkungan mereka itu yang coba dieksplor, dikembangkan menjadi satu paket di dalam kemasannya. Nah, barangkali Bapak Ibu sekalian untuk yang Tulungagung ini nanti bagaimana? Kita coba diskusikan. Nah, ini kira-kira ke depan yang akan kita coba diskusikan. Ada definisi potensi. Potensi ini meliputi potensi yang ada di Jawa Timur dan nanti khusus saya juga akan mencoba masuk ke potensi yang ada di Kabupaten Tulungagung. Kemudian yang ketiga ini upaya-upaya pengembangannya nanti seperti apa. Terus siapa yang mengembangkan? Tugasnya antara pemerintah dan masyarakat nanti berbagi peran seperti apa. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah partnership, ini adalah kemitraan. Dengan siapa kita nanti akan mencoba untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi cagar budaya. Baik, kita next yang berikutnya. Ini terkait dengan definisi. Terus ini barangkali tadi sudah di next. Terus ini sudah dijelaskan tadi oleh Pak Widodo ya, barangkali sudah ini ya. Nah, saya hanya ingin mereview saja Bapak Ibu sekalian, kira-kira pemahaman kita terhadap cagar budaya itu satu kata, satu pemahaman atau tidak. Nah, kalau saya mencoba di sini itu kan banyak sekali potensi-potensi batik, kesenian, jaranan gitu ya. Nah, menurut Bapak Ibu sekalian, batik itu masuk cagar budaya atau tidak? Ya, alasannya apa Pak? Monggo. Karena lukisan. Ada yang lain? Warisan. Ya. Barangkali yang lain? Bapak Ibu ada? Ayo yang di belakang. Monggo. Batik Baronggung misalnya yang sangat terkenal itu. Saya pernah beli di sini dan lumayan awet Pak. Warnanya enggak luntur. Kebetulan saya beli warna merah. Itu sampai sekarang juga warnanya masih cukup bagus. Nah, kira-kira cagar budaya atau tidak? Ya, Bu, Pak. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, batik ini telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda tahun 2009. Tanggal 2 Oktober kalau saya enggak salah ingat. Kemudian keris itu telah ditetapkan juga menjadi warisan budaya tak benda tahun 2005. Nah, yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa penetapan keris dan batik tadi itu dikategorikan sebagai warisan budaya tak benda. Artinya di situ nilai-nilai filosofis yang ada di dalam batik, motifnya. Kemudian kalau penggunaan pas manten pakai motif apa, pas kematian, kelahiran itu kan ada toh Pak itu, filosofi ya itu. Nah, itulah yang didaftarkan sehingga batik menjadi warisan budaya tak benda. Nah, kemudian yang keris juga sama. Keris itu tidak hanya sekedar benda wujudnya senjata, tapi di dalamnya itu
terkandung nilai-nilai filosofis yang diakui oleh dunia terkait dengan adanya filosofi mungkin masalah pamornya, mencerminkan apa, mencirikan apa. Kemudian ada laku, ada upaya untuk membuat keris harus puasa dulu, mutih, kemudian ada upaya-upaya yang lain. Nah itu adalah filosofi ketika kita mau bekerja itu harus berusaha, harus prihatin. Nah itu filosofi-filosofi yang barangkali didaftarkan di UNESCO itu yang diakui sebagai warisan tak benda. Satu-satunya mungkin yang milik di dunia itu di Indonesia. Nah ketika kita kembali ke persoalan tadi, batik dan keris cagar budaya atau tidak, ya tergantung dari sisi mana kita melihatnya. Kalau yang didaftarkan tadi, itu kan nilai-nilai filosofisnya, yaitu bukan cagar budaya. Tetapi ketika batik tersebut merupakan benda yang merupakan peninggalan Tumenggung pertama yang memerintah di Tulungagung misalnya, nah itulah cagar budaya. Sama kemudian keris yang dipakai di Ponegoro itu kemudian dikatakan sebagai cagar budaya. Bendanya itulah yang kita katakan cagar budaya. Maka saya hanya ingin mereview sebentar dari definisi cagar budaya ini sebenarnya ada beberapa poin Pak yang bisa kita satukan persepsi kita. Bahwa cagar budaya ini adalah bersifat kebendaan. Jadi di luar benda itu bukan cagar budaya. Tarian, jaranan, kesenian, kuliner, yang lain-lain itu bukan cagar budaya. Tetapi ketika benda atau kuliner atau apapun namanya itu wujudnya bisa dipegang, kemudian ada ukuran fisiknya dan dia mempunyai nilai penting bagi sejarah, itu bisa dikategorikan sebagai cagar budaya. Kemudian yang kedua, poin penting dalam cagar budaya ini adalah bahwa cagar budaya ini tidak hanya berada di darat, tetapi juga di air. Ini yang sering kita lupakan Pak, banyak peninggalan-peninggalan kita yang di daerah Tuban, bekas-bekas peninggalan perang dari Belanda, kemudian dari Tiongkok juga banyak piring-piring yang ada di Laut Tuban itu. Nah itu juga merupakan cagar budaya. Nah kemudian yang terakhir, benda tersebut harus mempunyai nilai penting. Kalau tidak mempunyai nilai penting ya bukan cagar budaya, kan gitu Pak. Nah sekarang saya mau tanya lagi Pak, saya punya sepeda, usianya sudah 50 tahun, cagar budaya apa tidak? Ya ini cagar budaya, Bapak cagar budaya apa tidak? Cagar budaya, ya semua sebenarnya dari mana kita melihat kontekstualnya ya. Kalau kita melihat kontekstual yang sekarang misalnya, sepeda saya itu merek Ponik, banyak beredar di mana-mana dan tidak mempunyai nilai sejarah apa-apa, ya barangkali tidak cagar budaya. Tetapi ketika itu mempunyai nilai penting, misalnya dipakai Pak Karno misalnya, ya itu baru. Usianya sudah 50 tahun, ya gitu ya. Kan itu salah satu kriteria cagar budaya itu kan, tadi mungkin sudah dijelaskan Pak Edi, usianya minimal 50 tahun. Nah sekarang pertanyaan lagi Pak, kalau ada benda cagar budaya usianya kurang dari 50 tahun, boleh tidak itu dimasukkan dalam kategori cagar budaya? Ya, dibalik lagi pertanyaannya coba. Ada benda tetapi usianya kurang dari 50 tahun, bisa tidak dimasukkan kategori cagar budaya? Tidak bisa. Ada yang lain? Bisa. Ya. Bapak Ibu coba cermati Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, Pasal 11 dan Pasal 36. Nah, di situ dijelaskan bahwa sebuah benda yang mempunyai nilai penting bagi etnis atau kelompok tertentu itu bisa dikategorikan sebagai cagar budaya dengan melalui penelitian. Nah, Pasal 36 itu menjelaskan bahwa yang berhak untuk menetapkan cagar budaya di luar kriteria tadi itu hanya menteri dan gubernur. Nah, artinya apa? Artinya memang sekian tahun, mungkin hampir 10 tahun ya dari sejak zaman undang-undang ini diundangkan pertama kali, persepsi pemahaman kita terhadap cagar budaya ini sendiri memang masih
masih ada beberapa yang perlu kita sinkronkan gitu ya. Sebelum ke slide berikutnya, saya ingin mencoba untuk menambahkan juga tentang cagar budaya itu harus melalui proses penetapan. Ini bukti atau bunyi dari undang-undang, Pak. Jadi cagar budaya itu sifatnya harus benda. Kedua, mempunyai nilai penting. Dia bisa ditemukan di darat atau di air. Dan harus ditetapkan. Ini bunyi undang-undangnya. Barangkali itu tadi sudah disinggung dan dijelaskan oleh Pak Edi, ini hanya saya untuk mereview saja. Next. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, mekanisme ketika kita menemukan cagar budaya. Ini penting saya sampaikan karena memang banyak teman-teman yang mencoba untuk mengelola sendiri temuan-temuan cagar budaya yang beliau temukan dan dia temukan sehingga kadangkala bersinggungan dengan undang-undang sehingga ada upaya-upaya dari pihak kepolisian, pihak yang berwenang untuk menyidiknya. Nah, ini adalah sekilas tentang bagaimana ketika kita menemukan cagar budaya. Ini saya sarikan dari undang-undang saja. Jadi intinya kalau menemukan harus melapor. Lapornya kemana? Bisa ke BPJB, Pak Edi tadi, ke Budpar, kemudian ke kepolisian. Nah, yang penting sesudah dilaporkan itu, ini ada pengkajian dan penelitian, Pak, yang dilakukan oleh tim ahli. Nah, hasilnya itu ada dua, bisa ditetapkan sebagai cagar budaya dan bisa bukan cagar budaya. Ini dua-duanya boleh dimiliki oleh masyarakat dengan persyaratan tertentu. Nah, yang jadi soal memang dari 38 kabupaten kota yang ada di Jawa Timur ini, baru beberapa kabupaten yang memiliki tim ahli cagar budaya, Pak. Salah satunya Tulungagung ini tahun kemarin kita sudah memfasilitasi, membantu untuk membentuk tim cagar budaya. Nah, inilah tugas berat beliau-beliau ini yang harus menetapkan, Pak. Jadi cagar budaya yang ada di Tulungagung ini memang harus diinventarisir, kemudian diprioritaskan mana kira-kira yang mempunyai nilai penting untuk segera ditetapkan. Karena penetapan ini merupakan upaya-upaya perlindungan, Pak. Dari sisi aspek legalitas ketika cagar budaya sudah ditetapkan, maka dia mempunyai konsekuensi hukum. Kalau dicuri ada konsekuensinya, kalau rusak ada konsekuensinya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian next berikutnya. Lanjut, ini sekilas juga saya sampaikan undang-undang tentang cagar budaya, Pak. Kalau yang dari kolonial ya sudah lampau, kemudian tahun 92 itu ada undang-undang nomor 5 tentang benda cagar budaya. Nah, itu disempurnakan menjadi undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Jadi tidak hanya mengatur tentang benda tetapi cagar budaya. Nah, barangkali cagar budaya kan ada jenisnya, ada situs, kawasan, struktur, bangunan yang Bapak Ibu mungkin sudah tahu. Saya hanya mencoba untuk membahas ini, Pak, karena ini memang jarang diketahui oleh masyarakat tentang kewenangan pengelolaan cagar budaya, Pak. Jadi Undang-Undang 23 tentang pemerintahan itu membagi kewenangan antara pusat, provinsi dan daerah, kabupaten kota untuk mengelola cagar budayanya. Nah, ini adalah kewenangan yang diperinci mulai dari kewenangan pusat, provinsi, sama kabupaten kota. Nah, kami yang hijau yang di provinsi ini, Pak, kewenangannya adalah pemeringkatan untuk penetapan cagar budaya yang lintas kabupaten saja. Artinya ketika sebuah cagar budaya itu berada di lintas dua kabupaten yang berbeda, maka itu baru wewenangnya provinsi. Demikian juga naik ketika cagar budaya itu masuk lintas provinsi, itu kewenangannya pemerintah pusat. Kalau di Jawa Timur contohnya Gunung Penanggungan itu masuk kawasan Mojokerto dan Pasuruan, sehingga kami dari provinsi yang menetapkan dan memeringkatkannya. Mungkin untuk skala nasional contohnya mungkin di sekitar Prambanan itu. Antara DIY, Jateng, ya di sekitar kawasan Prambanan.
Nah, kemudian dari kewenangan-kewenangan ini, barangkali yang terkait nanti dengan pengembangan dan pemanfaatan itu adalah masalah pemberian izin. Ini yang belum disentuh sama sekali. Sebenarnya undang-undang mengamanatkan bahwa setiap pergerakan cagar budaya, baik lintas kabupaten maupun lintas provinsi, itu harus mengantongi surat izin ini, Pak. Tapi ya ini kendala lagi, karena memang sampai sekarang kita memang masih menyiapkan juknis terkait dengan izin membawa cagar budaya ke luar daerah ini, Pak. Karena apa? Di dalam pengembangan itu nanti ada satu item, yaitu masalah promosi, peningkatan publikasi, bisa melalui pameran yang harus dibawa keluar kota. Nah, ini aturannya sebenarnya memang harus mengantongi izin. Izinnya dari mana? Ya sesuai dengan jenjangnya. Kalau kabupaten kota ya bupati wali kota, provinsi ya gubernur, dan yang pusat itu menteri. Baik, next berikutnya. Ini sama dari undang-undang itu sebenarnya membagi 3 poin penting, yaitu masa pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Barangkali nanti saya hanya fokus di masalah pengembangannya ini saja, Pak. Nah, pengembangan itu meliputi penelitian, revitalisasi, dan adaptasi. Nah, sebenarnya dari pengembangan ini langsung bisa ke arah pemanfaatannya. Jadi cagar budaya yang sudah dikembangkan tadi, baik melalui penelitian, revitalisasi, maupun adaptasi, itu bisa dimanfaatkan untuk tujuan berbagai macam ini. Untuk agama bisa, untuk sosial bisa, pendidikan bisa, ilmu pengetahuan boleh, teknologi bisa, kebudayaan, atau yang paling terakhir ini yang paling banyak sekarang dicoba untuk dikembangkan menjadi sebuah destinasi wisata. Karena kami ini di dinas menangani 2 hal pokok, yaitu tentang kebudayaan dan pariwisata. Berikutnya. Terus stop. Nah, ini adalah kira-kira gambaran pengembangan cagar budaya, Pak. Kalau menurut undang-undang definisinya ini adalah pengembangan adalah peningkatan potensi nilai. Ini ada alur naiknya, enggak keluar ya? Balik lagi. Oh ya sudah, enggak apa-apa. Jadi pengembangan ini adalah mencoba untuk meningkatkan potensi cagar budaya itu. Baik potensi nilainya, artinya nilainya ketika kita menemukan sebuah cagar budaya yang kita ketahui barangkali hanya berfungsi sebagai alat-alat untuk keperluan rumah tangga misalnya. Ketika kita menemukan mangkok atau piring. Nah, dengan melalui penelitian, itu ternyata potensi cagar budaya tadi itu bisa diketahui. Oh, ternyata selain dipakai untuk sarana keperluan sehari-hari, makan, minum, itu ternyata bisa dipakai juga untuk misalnya souvenir. Oh, misalnya dipakai untuk hantaran, mas kawin, atau yang seperti apa itu. Itu diketahui ketika kita sudah melakukan penelitian. Nah, peningkatan potensi nilai untuk cagar budaya ini juga meningkatkan nilai informasinya. Artinya ketika kita sudah meneliti sebuah cagar budaya dengan berbagai macam nilainya tadi, itu kita bisa meningkatkan potensi informasinya. Dari hanya sekedar untuk satu keperluan, mungkin informasi tadi bisa sesuai dengan hasil penelitiannya tadi. Nah, terakhir dari pengembangan ini adalah upaya-upaya untuk mencoba mempromosikan cagar budaya, yang endingnya akan nanti bisa mengarah kepada pemanfaatannya. Baik, next berikutnya. Ini kira-kira gambaran tentang penjelasan pengembangan cagar budaya yang meliputi 3 aspek tadi, Pak. Jadi ada aspek penelitian, ada aspek revitalisasi dan adaptasi. Nah, dari 3 aspek pengembangan ini mungkin yang sering dipertentangkan itu adalah kaitannya dengan revitalisasi dan adaptasi. Karena memang upaya-upaya untuk memanfaatkan cagar budaya itu mau tidak mau harus menyentuh ranah ini. Ketika kita punya sebuah rumah kuno yang mungkin kalau di Solo, di Jogja itu mereka mencoba untuk
mengembangkannya menjadi kafe-kafe gitu ya Pak ya. Kafe-kafe yang bernuansa historis gitu. Nah, mau tidak mau harus ada upaya untuk menyesuaikan fungsi ruang baru dari rumah tadi. Nah, ini kan tentu mengarah kepada revitalisasi. Kemudian adaptasi, ini perubahan yang terbatas, penambahan bangunan yang harus dilakukan untuk pemanfaatannya nanti. Nah, 3 poin untuk pengembangan cagar budaya ini bisa diterapkan atau bisa dilakukan terhadap 5 jenis cagar budaya tadi. Barangkali memang tidak semua jenis cagar budaya ini bisa direvitalisasi. Tidak juga mungkin 5 jenis ini diadaptasi. Tetapi ada satu unsur ini yang bisa diterapkan kepada semua jenis cagar budaya, ini penelitian. Kalau penelitian kan bisa mengarah kepada bendanya bisa, ke bangunannya bisa, ke strukturnya bisa, ke situs, kawasan, ini tidak masalah. Semua bisa dilakukan melalui upaya penelitian ini. Tapi untuk revitalisasi itu biasanya mengarah kepada bangunan. Kemudian situs. Dan adaptasi ini juga mengarah kepada bangunan. Nah, pengembangan 5 jenis cagar budaya ini tadi, ini untuk tujuan apa? Tujuannya untuk kepentingan sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan. Ini adalah upaya-upaya pengembangan cagar budaya yang bisa dilakukan. Next. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kasih contoh ini kira-kira penerapan tentang revitalisasi dan adaptasi tadi ya. Nah, ini tambahan-tambahan yang baru. Kalau menurut definisinya, revitalisasi dan adaptasi tadi itu tidak merubah atau mengurangi fungsi nilai penting dari objeknya. Ini kan hanya nempel saja. Ini penambahan ini. Tidak merubah struktur intinya. Nah, ini padu padan serasi atau revitalisasi. Nah, ini bisa dikembangkan, ini di titik kosong ini bisa diisi dengan bangunan-bangunan yang sejenis ini. Nah, untuk contoh kasus aktual yang pernah saya tangani, pernah saya alami, ini adalah Gedung Negara Gerahadi yang ada di Surabaya itu Pak. Itu sudah banyak dilakukan revitalisasi dan adaptasi. Nah, ini kira-kira tahun 1800-an sekian, zamannya Dendels. Ini gambar Gedung Gerahadi. Pada masa dibangunnya sebelum Dendels itu bangunan Gerahadi itu tidak menghadap ke jalan yang sekarang ini, tapi ini menghadap ke sungai di belakangnya sana. Karena transportasi pada saat itu memang mengarah ke sungai. Nah, ketika zaman Dendels ada perubahan fasad bangunan ini dirubah. Ini dulunya di belakang ini. Ketika ada pembangunan jalan utama di depan Gerahadi yang sekarang, maka fasad bangunannya itu dirubah menjadi ke arah selatan ini. Tetapi Bapak Ibu lihat, kondisi Gerahadi yang sekarang, ini sudah dilakukan beberapa kali adaptasi. Ini gedung baru, ini gedung baru. Nah, satu hal yang harus diketahui di dalam adaptasi tadi adalah harus ada keserasian antara bentuk bangunan yang lama dengan yang baru. Jangan sampai ini nanti malah bangunannya kaca, full kaca, kan enggak nyambung nanti, kurang serasi. Nah, ini adalah revitalisasi ruang, perubahan fungsi ruang untuk menyesuaikan dengan kebutuhan saat ini. Ada beberapa ruang Gerahadi yang dulunya dipakai untuk ruang kamar tidur, kamar makan, dan yang lain-lain, yang sekarang ini dirubah sesuai dengan kepentingan sekarang. Tetapi ini hanya tempelan saja, tidak dipaku, tidak merubah atau merusak struktur aslinya ini. Ini adalah contoh-contoh yang bisa kita temui di dalam revitalisasi dan adaptasi. Kemudian next berikutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin coba masuk tentang potensi cagar budaya yang ada di Jawa Timur sebelum nanti masuk ke potensi yang ada di Tulungagung. Kalau kita cermati, data ini saya dapatkan dari teman-teman BPJB juga dari Pak Edi. Kemudian kita sinkronkan dengan data-data dari dinas terkait dengan hasil pemeringkatan provinsi.
Ada sekian ribu jumlah cagar budaya yang ada di Jawa Timur ini. Kurang lebih 11.200-an ini. Nah, ini terdiri dari benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan. Ini yang paling banyak memang bendanya. Ini hampir 80-an% lah dari total cagar budaya yang ada di Jawa Timur. Kemudian berikutnya. Next. Nah, ini kita mencoba untuk mengidentifikasi potensi yang ada di Jawa Timur dari 11.284 cagar budaya tadi. Kita mencoba memetakan potensinya. Nah, nanti Tulungagung posisinya di mana coba? Kita mencoba untuk memetakan potensi cagar budaya yang ada di Jawa Timur untuk bisa dikembangkan dan dimanfaatkan. Itu ada 5 atau 6 klaster Bapak Ibu sekalian. Ya, klaster ini kelompok ya, bukan klaster pilkada, bukan klaster rumah tangga. Ya, ini bukan klaster COVID-19, tapi ini adalah pengelompokan potensi cagar budaya yang ada di Jawa Timur. Yang pertama kita mencoba mengklaster cagar budaya dari masa Paleolitik dan Neolitik. Ini adanya di Kabupaten Pacitan. Objeknya apa? Objeknya banyak di sana. Ada kapak persegi, kemudian ada kapak perimbas, penetak itu dan banyak lagi. Ada kerangka manusianya juga. Nah, objek-objek yang ada di kawasan klaster cagar budaya Neolitik Pacitan ini mempunyai potensi untuk dikembangkan. Karena apa? Karena berada di kawasan Geopark Gunung Sewu. Ini sekarang sedang gencar dikembangkan di daerah Pacitan ya. Kemudian potensi-potensi situsnya itu secara internasional sudah diakui sebagai tempat bengkel pembuatan kapak-kapak persegi yang di Ngerijangan di Kabupaten Pacitan ini. Kemudian yang kedua, ini klaster megalitikum Bapak Ibu sekalian, ini areanya meliputi Bondowoso dan Situbondo, kemudian Jember juga masuk di kawasan itu. Nah, potensinya kalau yang di klaster megalitikum ini ya peninggalan-peninggalan cagar budaya yang sifatnya batu-batu besar. Ada menhir, Sarkopagus, Pandusa dan yang lain-lain. Kemudian yang ketiga ini kawasan cagar budaya Trowulan, ini berada di Mojokerto. Ini spesifik peninggalannya Majapahit saja ini. Kemudian klaster untuk yang situs religi, ini di kawasan Pantai Utara, Jawa Timur. Ada Lamongan, Gresik, Tuban, kemudian Surabaya. Nah, Tulungagung ini kita klaster kita masukkan dalam kawasan cagar budaya Lingkar Kelut. Ini potensinya satu paket dengan yang ada di Blitar, Candi Penataran, dan candi-candi yang lain di sekitar Lingkar Kelut ini. Ada Kediri, Tulungagung yang berasal dari peninggalan masa Kediri. Nah, kemudian yang terakhir ini kawasan tepian Bengawan Solo, ini daerah Ngawi, Bojonegoro, ini spesifik untuk peninggalan-peninggalan yang sifatnya fosil. Nah, next kita masuk mencoba mengeksplor potensi Kabupaten Tulungagung. Nah, barangkali ini yang data yang saya dapatkan, monggo nanti bisa di cross check kebenarannya dan potensinya kira-kira nanti bisa dicoba untuk diskusikan ya, untuk nanti kira-kira mana yang potensial untuk dikembangkan dan dimanfaatkan. Ini kurang lebih ada 400 yang tadi, balik lagi. Kurang lebih ada 420 cagar budaya yang ada di Tulungagung ini, meliputi benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan. Coba kita masuk ke yang bendanya. Coba klik bendanya ini coba. Mas, loh, yang benda, bisa nggak? Oh, mohon maaf, linknya mungkin nggak tercopy di situ ya. Jadi memang potensi yang paling banyak di Tulungagung itu ya dalam kategori benda, ini yang banyak disimpan di museum. Kemudian bangunan ini mungkin di sekitar sisi selatan sana mungkin ada beberapa. Kemudian struktur, situs dan yang kawasan ini tidak ada
kategori kawasan yang kita identifikasi yang ada di Kabupaten Tulungagung ini. Nah, kemudian berikutnya, nah dari potensi Kabupaten Tulungagung yang sudah kita coba kita tampilkan tadi, kita mencoba untuk membuat semacam identifikasi masalahnya, persoalannya. Kalau di pelatihan itu dikenal dengan istilah analisis SWOT-nya itu ya. Ada kekuatan, kelemahan, peluang, dan hambatannya ya. Jadi ini saya mencoba untuk memetakan potensi yang ada di Tulungagung tadi. Itu kira-kira kekuatannya apa ini? Cagar budaya yang ada di Tulungagung ini. Jadi kekuatannya untuk yang ada di Tulungagung ini, bahwa cagar budaya yang ada dan tersebar di Tulungagung itu variatif. Bisa dikategorikan, diperiodisasikan mulai dari yang prasejarah yang sangat terkenal, yaitu tentang tengkorak wajakensis itu ya, sampai ke yang sifatnya peninggalan-peninggalan masa kolonial. Itu saya pikir di Tulungagung cukup banyak dan variatif. Etnografinya juga banyak. Kemudian arkeologinya apalagi? Banyak temuan-temuan yang terkait dengan candi, patung, dan yang lain-lain. Nah, kekuatan yang ada di potensi cagar budaya Tulungagung ini memang mempunyai sisi lemahnya. Ini masalah pelindungan dan pemeliharaannya. Ini tidak hanya di Tulungagung saja sebenarnya, ini kelemahan-kelemahan yang kita jumpai di seluruh teman-teman kabupaten kota terkait dengan masalah pelindungan dan pemeliharaannya ini. Sulit sekali ketika kita menemukan sebuah benda cagar budaya yang ketika dilaporkan itu langsung bisa direspon, disikapi, ditindaklanjuti sehingga sampai tuntas. Itu kan sangat sulit. Kita sendiri mengakui banyak kelemahan-kelemahan kita terkait dengan pelindungan dan pengembangan cagar budaya ini. Nah, ini memang sengaja saya tampilkan karena ini merupakan kelemahan di dalam pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya yang ada. Nah, kedua ini terkait dengan konflik kepentingan pemanfaatan lahan di sekitar cagar budaya. Nah, kasus-kasus sengketa terkait dengan penemuan cagar budaya ini banyak kita jumpai, Pak. Terutama perebutan hak siapa yang harus mendapatkan imbalan jasa, kan begitu ya. Terkait ketika orang menemukan di sawahnya orang lain, lah ini yang berarti yang menemukan ini siapa? Penemunya atau pemilik lahannya, kan begitu. Nah, itu persengketaan yang sering kita jumpai di lapangan. Nah, dalam skala besar ini ada saya ambilkan contoh, ada di Kabupaten Bondowoso. Jadi di sana ada upaya-upaya untuk perluasan area yang berada di kawasan cagar budaya. Ada satu pabrik yang ingin meluaskan gudangnya itu, tetapi menabrak di kawasan cagar budaya. Nah, persoalannya di RT RW kabupaten kota tersebut tidak diatur, sehingga ketika itu dipersoalkan oleh teman-teman dari penggiat komunitas cagar budaya, ya ini yang jadi soal juga karena mereka secara administratif sebenarnya sudah memenuhi persyaratan untuk izin pembangunannya. Nah, kasus-kasus yang seperti ini memang banyak dijumpai Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau yang terakhir ini barangkali juga tidak hanya ada di Tulungagung, tetapi ini merupakan kelemahan yang ada di setiap teman-teman kabupaten kota. Nah, dari kekuatan kelemahan tadi sebenarnya ada peluang untuk bisa dikembangkan. Ya ini Tulungagung ini masuk dalam salah satu wisata unggulan yang ada di sekitar Kelut. Jadi kalau kita di pemerintahan provinsi ini mencoba untuk mengembangkan potensi-potensi lingkar Wilis, lingkar Kelut, Bromo Tengger Semeru, dan Geopark Pacitan. Nah, ini merupakan peluang sebenarnya karena di Tulungagung sendiri ini merupakan daerah tujuan wisata juga ini. Cukup banyak, pantainya juga bagus, objek-objek lain juga banyak. Nah, terakhir dari identifikasi pengembangan permasalahan yang ada di Tulungagung, itu barangkali mungkin komitmen dalam pembuatan kebijakan pelestarian CB ini. Jadi ketika kita sudah mengidentifikasikan, sudah memetakan potensinya, sudah melihat peluangnya, nah semua tergantung pada pengambil kebijakan saja ini. Ini yang terakhir. Nah, berikutnya. Bapak Ibu sekalian,
pengembangan cagar budaya yang di Tulungagung ini saya mencoba untuk membaginya menjadi dua, yaitu cagar budaya yang sifatnya indoor. Indoor itu adalah cagar budaya yang ada dan dirawat, dikelola di dalam ruangan, dalam hal ini museum. Yang kedua adalah cagar budaya yang sifatnya outdoor, yang berada di luar ruang, barangkali terkait dengan bangunan, struktur, situs, dan kawasan. Nah, saya ingin masuk ke yang pertama dulu, karena ini merupakan potensi juga. Nah, kalau kita masuk ke Museum Wajakensis Tulungagung, ya ini kesan pertama Bapak Ibu sekalian apa? Pernah ke Museum Wajakensis, Pak? Bu? Pernah. Kesan pertamanya apa, Pak? Tenggorokan sih ya. Yang lain monggo. Monggo, Pak. Masuk gitu loh. Gudang. Pak Win saya mau ngomong tapi sudah didului Pak Win, ya sudah. Pemiliknya sudah mengaku sendiri, tetapi nggak apa-apa. Ini adalah bagian dari upaya introspeksi kita untuk mencoba memetakan kelemahan kita. Berikutnya, tulisannya kok nggak jelas ya? Bisa di blok putih aja tulisannya. Tulisannya ini. Nah, ini adalah upaya-upaya pengembangan cagar budaya yang sifatnya outdoor, di luar ruangan. Kalau yang tadi di dalam ruangan, nah yang di luar ruangan ini bisa terdiri dari bangunan, struktur, situs, dan kawasan. Kalau kawasan yang di Tulungagung tadi memang datanya tidak ada. Nah, untuk beberapa kasus pengembangan cagar budaya yang ada di Tulungagung itu sama sebenarnya, melalui penelitian, revitalisasi, adaptasi, dan publikasi. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, selain masalah potensi, kemudian identifikasi permasalahan, upaya-upaya pengembangan, kan kita mencoba untuk membicarakan masalah etika. Nah, ada upaya pengembangan, tapi ada etikanya juga, kan gitu Pak ya. Jadi pengembangan itu nanti biar tidak menyalahi prinsip-prinsip pelestarian cagar budaya, itu ada etikanya. Next. Nah ini Bapak Ibu sekalian, saya mencoba mengutip dari undang-undang, itu ada 2 pasal yang mengatur tentang etika. Ya ini pasal 53, yang mengatakan bahwa pada ayat 2, kegiatan pelestarian budaya harus dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh tenaga ahli pelestarian dengan memperhatikan etika pelestarian. Nah, upaya-upaya yang kita coba, kita definisikan, kita identifikasikan dan ingin kita coba terapkan di dalam pengembangan cagar budaya yang ada di Tulungagung, itu harus memperhatikan etika ini Bapak Ibu sekalian. Nah, etika itu apa? Etika itu adalah kepatutan kalau menurut definisi umumnya itu. Mana yang boleh benar dan yang tidak. Nah, hanya memang undang-undang itu turunannya itu loh yang sampai sekarang itu enggak turun-turun. PP-nya kemudian juknisnya. 5 menit lagi Pak. Oh waktunya habis. Oh ya maaf sebentar. Ini 5 menit lagi. Nah Bapak Ibu sekalian ini saya kasih contoh tentang etika. Ini kira-kira apa ini Bapak Ibu sekalian? Ini adalah minibar atau semacam restoran gitu ya. Nah, Bapak Ibu perlu ketahui bahwa ini itu ada di mana? Ada di dalam gedung Gerahadi. Salah satu ruangannya itu dipakai ini. Nah, barangkali yang menjadi pertanyaan bagi kita untuk instansi yang bergerak di dalam pelestarian cagar budaya, ini masuk etis apa tidak di dalam pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya. Kemudian kedua, saya berikan contoh. Beberapa tahun yang lalu, itu ada konser musik rock yang digelar di pelataran Candi Prambanan. Nah itu etis apa enggak? Ya dari sisi etika tidak ya Pak, tapi dari sisi pelaksanaan perizinan jalan dan mereka menggelar ya. Namanya juga etika kan. Etis atau tidak, pantas atau tidak, itu barangkali hanya kita sendiri yang harus
apa ya, mematuhinya, mengikutinya gitu. Kita mau mengikuti etika apa tidak. Tapi secara prinsip memang pada saat itu pagelaran-pagelaran yang seperti itu memang diizinkan. Nah, saya sendiri selalu mempertanyakan ketika ada pagelaran di atas Candi Penataran misalnya. Nah, itu masalah etis apa enggak? Beberapa tahun sudah berjalan, Pak. Namanya seruling penataran itu. Tetapi pada akhirnya ketika ini sudah menyinggung masalah etis, ini diprotes oleh satu komunitas tertentu karena memang di bawahnya itu ada relief-relief yang menggambarkan semacam bagian-bagian dari religi mereka. Nah, itu yang kita sikapi untuk bisa diterbitkan aturan mainnya atau semacam juknisnya gitu ya untuk etika pelestarian dan pengembangan cagar budaya ini. Nah, etika ini tiap daerah berbeda-beda. Ini yang memberikan juknis dan menyusun SOP-nya ini masing-masing daerah. Nah, berikutnya Mas. Nah, ini masalah terkait dengan etika tadi. Etika itu ada beberapa, etika umum, etika terhadap ilmu dan keahlian ini terkait dengan kode etis profesi. Kalau di pelestarian arkeologi itu ada IAI, Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia, ada IAI, Ikatan Arsitektur Indonesia, ada MSI, Masyarakat Sejarah Indonesia. Dan masing-masing punya etika profesi untuk dalam pengembangan atau pelestarian cagar budaya. Nah, berikutnya. Nah, ini barangkali 2 slide terakhir aja Mas Haryanto. Terkait dengan tugas dan wewenang pemerintah, kemudian hak dan kewajiban dari setiap masyarakat. Intinya bahwa untuk tugas dan wewenang pemerintah itu sudah banyak dan Bapak Ibu mungkin sudah tahu. Nah, yang menjadi penting adalah hak dan kewajiban masyarakat ini. Masyarakat berhak mendapatkan kompensasi atas kepemilikan dan penemuan tadi ya Pak ya. Kompensasi itu bisa berupa uang, bisa pembebasan pajak bangunan, bisa pendampingan teknis, dan yang lain-lain. Kompensasi tidak harus berupa uang. Kemudian yang lain-lain barangkali nanti bisa dibaca sendiri di handout-nya. Yang terakhir mungkin. Ya ini partnership atau partner kerja kita di dalam pengembangan cagar budaya. Terus diklik aja. Nah, sesuai dengan kepentingannya, untuk kepentingan sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, kemudian dan kebudayaan. Nah, ini adalah partner kita di dalam pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya. Universitas, ada institusi pemerintah, ini bisa BPCB, bisa Puslitar Kenas, bisa dari Balar. Nah, kemudian lembaga penelitian, ini sama untuk lembaga-lembaga yang ada di universitas bisa support ke dalam upaya-upaya pengembangan. Organisasi profesi tadi sekilas sudah saya sebutkan. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting adalah komunitas. Komunitas teman-teman peduli cagar budaya ini bisa dijadikan partner kita di dalam upaya-upaya untuk mengembangkan potensi-potensi cagar budaya yang ada di Kabupaten Tulungagung untuk bisa dimanfaatkan. Jadi ending dari pengembangan dan pemanfaatan itu adalah upaya kita untuk mencoba memberikan kontribusi terhadap masyarakat sekitar cagar budaya, memperoleh dampak untuk kesejahteraan kehidupan ekonomi mereka. Dan itu tidak salah karena itu juga termuat di dalam Undang-Undang Cagar Budaya. Demikian yang saya sampaikan, Mas Haryadi. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Waktu selanjutnya saya serahkan Mas Haryadi. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Dwi Prayanto. Jelas sudah ya yang disampaikan beliau tentang yang berkaitan dengan upaya pengembangan cagar budaya di Tulungagung. Dan tentunya bagi teman-teman yang ingin bertanya ya, dalam hal yang diterangkan beliau, dipersilahkan. Ya, silahkan dari barat dulu. Atau informasi yang barangkali Anda sampaikan ke kami, ke Pak narasumber ya. Silakan. Atau yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Saya Budi Harsono dari komunitas Asta Gayatri. Di desa saya, Desa Pecuk, itu ditemukan lumpang purba. Pak Dwi Cahyono arkeolog UM pernah melihat ke sana. Kata beliau itu termasuk lumpang purba yang dimungkinkan bahwa di situ dulu ada desa purba. Nah, lumpang tersebut termasuk cagar budaya atau bukan? Yang kedua, di SMP Bandung 1 itu ada bangunan yang usianya 50 tahun lebih karena di situ ada prasasti yang ditulis dibangun tahun 1966, bahkan ada informan saksi hidup yang mengatakan bahwa SMP tersebut dibangun oleh masyarakat Kecamatan Bandung dan Campur Darat, waktu itu atas urunan masyarakat, termasuk membangun puskesmas Campur Darat itu juga atas iuran masyarakat Kecamatan Campur Darat dan Bandung. Termasuk bangunan cagar budaya atau bukan? Kemudian juga di Tulungagung itu kan banyak peninggalan zaman kolonial. Mengapa belum ada yang ditetapkan menjadi bangunan cagar budaya? Termasuk juga bangunan taman budaya sekarang itu bangunannya kan masih kelihatan sekali bentuknya seperti penjara itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang lainnya barangkali ada? Silahkan. Selain Pak Budi Harsono. Sambil menunggu pertanyaan teman yang lain ya kita bahas Pak. Oh ya ada, silahkan Pak Umar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini pertanyaan yang masih ada kaitannya dengan apa yang ditanyakan Pak Budi. Ternyata Pak Budi masih berada di tempat. Nah, tadi diceritakan bahwasanya di bagian bawah Gua Pasir ada cerita fabel, katanya begitu. Nah, yang tentunya ini ada diulang dalam rangka untuk peningkatan moralitas. Nah, yang ingin kami tanyakan adalah dengan adanya temuan seperti ini, kira-kira sudah sejauh mana yang dilakukan, karena ini kita anggap penting dalam rangka untuk pembinaan karakter, terutama karakter bangsa dari generasi penerus. Kemudian yang kedua, sebetulnya kalau ini judulnya adalah sosialisasi Bapak, sasaran lebih lanjut sebetulnya adalah masyarakat awam yang notabene-nya kurang dapat ilmu secara lebih leluasa. Sehingga kalau masyarakat awam nanti sudah tersentuh, ini barangkali nanti akan memudahkan kita semua untuk sosialisasikan apa itu cagar budaya, sehingga nantinya juga akan dapat mempercepat barangkali akan arti dan fungsi pentingnya cagar budaya itu sendiri. Saya kira ini sementara yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kami tutup pertanyaan karena waktu ya. Dari Pak Dwi Harsono, Pak Edi ya. Satu menanyakan tentang kaitannya dengan lumpang yang ada di Desa Pecuk. Umurnya udah 50 tahun lebih, termasuk cagar budaya atau bukan. Kemudian yang kedua, pertanyaannya juga hampir sama. Di sana ada prasasti dibuat tahun 1966, di mana prasasti menunjukkan bahwa SMP yang dibangun di sana dibangun oleh dua desa, Campur dan Tulungagung. Apakah ini masuk cagar budaya? Dan yang terakhir kaitannya dengan 3 pertanyaan ya Pak ya. Ya silakan Pak Edi untuk Pak Dwi. Ya, terima kasih Mas Haryadi. Untuk pertanyaan Pak
Budi Harsono ya. Iya Mas. Ya Pak Budi. 3 pertanyaan tadi sebenarnya esensinya sama ya Pak ya. Jadi bagaimana sebuah benda itu bisa ditetapkan atau dikatakan sebagai cagar budaya. Nah, untuk yang kasus yang pertama Pak, untuk yang dari Lumpang Purba itu cagar budaya apa bukan, kemudian yang di SMP itu juga arahnya ke situ, kemudian yang peninggalan kolonial kok belum banyak ditetapkan sebagai cagar budaya. Nah, perlu kami sampaikan Bapak, jadi salah satu poin yang saya sampaikan di dalam kriteria definisi cagar budaya tadi adalah di kalimat terakhir itu kan cagar budaya itu menjadi sah gitu ya istilahnya begitu setelah adanya penetapan Pak, penetapan oleh tim ahli cagar budaya. Jadi ketika kita sudah membuat atau buat deskripsi atau kita menemukan sebuah benda, ketika kita sudah teliti, itu tugas tim ahli cagar budaya untuk membuat rekomendasi kepada bupati untuk menetapkan benda tersebut cagar budaya atau bukan. Nah, prosesnya begini Pak, jadi ketika kita menemukan benda, kemudian ada tim yang mengidentifikasi atau memberikan keterangan-keterangan terkait dengan kepemilikan, status, kemudian sejarah, dan yang lain-lain. Kemudian itu diserahkan kepada tim ahli cagar budaya. Nah, di Tulungagung ini kebetulan sudah ada Pak. Nah, tim ahli cagar budaya itu yang akan menilai apakah benda tersebut layak atau memenuhi kriteria untuk menjadi cagar budaya. Nah, ketika sudah ditetapkan oleh tim ahli cagar budaya, maka tim ahli cagar budaya ini membuat rekomendasi kepada bupati. Ini sesuai dengan tingkatannya. Untuk apa? Untuk membuat SK penetapan cagar budaya. Nah, ketika SK penetapan cagar budaya itu sudah keluar, maka secara legal, secara hukum, benda tersebut sudah menjadi cagar budaya. Kalau belum ada penetapan, meskipun kita tahu Pak, usianya 50 tahun lebih, kemudian mempunyai nilai penting, tetapi ketika belum ditetapkan, itu kita sebutnya apa istilahnya itu? Objek yang diduga cagar budaya Pak. Sama sebenarnya, di dalam perlakuan undang-undang, objek yang diduga cagar budaya itu pasal 23 itu diperlakukan atau diterapkan hukum yang sama dengan cagar budaya. Hanya memang sebutannya belum cagar budaya, objek yang diduga cagar budaya. Ketika sudah ditetapkan menjadi SK wali kota atau bupati, itu baru dikatakan sebagai cagar budaya. Nah, ketika belum, meskipun yang saya sebutkan tadi, usianya 100 tahun, mempunyai nilai penting, peninggalannya Tumenggung yang pertama misalnya, atau bupati yang pertama, ini kan luar biasa, semua orang tahu. Tapi ketika itu belum ditetapkan, diwujudkan dalam pernyataan resmi dari SK tadi, itu masih dikatakan objek diduga cagar budaya. Jadi ketika cagar budaya itu menjadi cagar budaya, ya harus ada proses penetapan seperti definisi yang saya sebutkan tadi. Nah, itu sama untuk yang SMP, kemudian yang peninggalan-peninggalan kolonial. Itu harus ditetapkan dulu Pak, untuk bisa dikatakan sebagai cagar budaya. Nah, saya berikan ilustrasi begini, beberapa tahun yang lalu kita pernah diundang oleh kepolisian Polrestabes Surabaya Pak, terkait dengan status rumah Bung Tomo. Nah, di dalam rumah Bung Tomo tadi itu mau dibangun salah satu perusahaan tertentu. Nah, itu diperdebatkan. Ini cagar budaya apa bukan? Nah, ketika kita tidak bisa menunjukkan bukti otentik melalui SK penetapan tadi, kita kalah Pak di pengadilan itu. Karena memang tidak ada bukti yang menyatakan bahwa itu adalah ditetapkan sebagai cagar budaya. Itu contoh-contoh yang bisa kita berikan. Jadi intinya penetapan SK cagar budaya itu semacam identitas bukti. Kalau kita punya KTP lah seperti itu Pak. Saya orang Sidoarjo,
tapi KTP-nya mana? Enggak punya. Tetapi loh saya asli Sidoarjo. Nah iya, tapi dalam urusan untuk administrasi KTP-nya mana? Enggak punya. Ya itu perdebatannya nanti seperti itu Pak. Objek yang diduga cagar budaya itu adalah benda yang memenuhi kriteria cagar budaya tetapi belum ditetapkan. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan Pak. Kemudian terjawab semua pertanyaan dan ada di penghujung acara ya. Tepuk tangan untuk Pak Dwi sekali lagi. Bapak Ibu sekalian, saya tambahkan sedikit ya untuk melengkapi acara ini ya. Seperti yang disampaikan oleh beliau Kepala Bidang Kepala Bidang Kebudayaan Tulungagung, Ibu Suprihatin ya. Tahun 2018 Tulungagung telah menetapkan 9 objek cagar budaya. Candi Penampian, kemudian Candi Boyolangu, kemudian Gua Pasir, Gua Tritis, kemudian Gua Selomangkleng, dan di Candi Minigambar maupun ada di Candi Joho. Itu telah ditetapkan yang statusnya awalnya adalah objek diduga cagar budaya, kemudian dibantu oleh TACB, Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi, pada saat itu beliau Pak Dwi juga nyereke, sehingga memberi rekom ke Bupati dan sekarang sudah ditetapkan jadi cagar budaya. Kita sudah memiliki 9 objek cagar budaya termasuk di dalamnya. Untuk tahun ini mudah-mudahan nanti perjuangan Ibu Suprihatin, Tim Ahli Cagar Budaya Tulungagung yang sudah diberi rekom dari kementerian juga akan menetapkan 9 objek. 8 objek arca Dwarapala yang terpajang di tempat perbatasan kota dan ditambah prasasti Lawadan yang ada di Wates Kroyo yang sekarang ada di lingkungan pabrik marmer di Besuli. Di mana tim ahli cagar budaya itu sudah terbentuk ya. Hari ini kami mengundang Pak Triyono sama Pak Halim. Silakan berdiri di tempat Pak, berdiri di tempat Pak ini. Silakan Pak. Pak Halim ini adalah salah satu beberapa anggota dari tim ahli cagar budaya, termasuk Pak Winarto sebagai kasih museum dan cagar budaya, dan termasuk kami, maksud saya, dan termasuk Pak Heru Mujiono berjuang untuk agar nanti 9 objek itu ditetapkan. Nah, untuk hal yang lain, tadi Pak Dwi menyebutkan ada sekitar 420, catatan kami 411, mungkin ada penambahan dari Pak Dwi, nanti kita tanyakan. Memang statusnya semua masih objek diduga cagar budaya. Dan itu pun dikurangi dari 9 objek tadi dan akan ditetapkan 9 objek tadi. Lalu kapan itu ditetapkan? Tentu melalui proses waktu. Insya Allah mudah-mudahan Tulungagung nanti semuanya akan menjadi statusnya dari ODCP, objek diduga cagar budaya, menjadi cagar budaya. Tetapi ingat, khususnya kepada ibu guru, kemudian beberapa teman-teman komunitas, dan teman-teman yang memanfaatkan situs cagar budaya, walaupun belum ditetapkan, tadi beliau mengatakan di hadapan hukum, di hadapan undang-undang diperlakukan sama, yaitu dilindungi. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Kami sebagai moderator yang telah membantu untuk memandu acara ini, pertama mengucapkan terima kasih kepercayaan kepada Ketua Panitia, kedua terima kasih kepada narasumber yang masih menunggui ya, dan telah memberikan pencerahan tentang pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya Tulungagung, beserta para hadirin Bapak Ibu sekalian setia menunggu sampai akhir acara ini. Apabila ada sesuatu yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mumpung ingat, dimohon kepada semua Bapak Ibu juru pelihara setelah acara ditutup, dimohon untuk tetap tenang di tempat karena nanti ada akan pembagian alat-alat prasarana yang digunakan untuk perawatan cagar budaya. Untuk itu dari kami, saya ucapkan terima kasih yang sebesarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya berikan kepada Bu Suprih untuk menutup acara ini. Terima kasih. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menutup acara di siang hari ini, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak narasumber yang setia
menemani kita dan memberikan ilmunya kepada kita. Untuk itu mudah-mudahan apa yang telah diberikan Bapak narasumber tadi bermanfaat bagi kita semua. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir dan mengikuti sampai selesainya acara ini dengan tertib dan aman. Demikianlah Bapak Ibu semua yang saya hormati, bahwa kegiatan sosialisasi, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya di era new normal pada tahun 2020 ini dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, saya nyatakan selesai. Makaten matur suwun, semoga kita bisa ketemu kembali di acara lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.